Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami persembahkan kehadapan-Mu ya Allah kami, yang telah mau memberikan nyawanya, mati dan bangkit dari kematian, demi untuk memberikan keselamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Jika hari ini kami boleh bersuka cita memuji Engkau, itu semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah kiranya sukacita kami ya Tuhan Engkau penuhi lewat firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami menerima firman-Mu. Biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu dengan mengampuni segala dosa dan kekurangan dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat Paskah. Amanginang, firman Tuhan buat kita di Paskah minggu kita tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-25, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian firman Tuhan. Amanginang, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini seluruh orang yang percaya kepada Tuhan bersyukur dan bersorak-sorai. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Mengapa? Apa yang menyebabkan semua orang percaya hari ini mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah, Amanginang? Jawabnya, karena Allah telah memberikan putranya yang tunggal untuk menebus kita. Karena Tuhan Allah telah memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk melawan maut, untuk melawan sengat maut, dosa, kematian, dan iblis. Inilah luar biasanya Tuhan kita. Karena kasih-Nya yang besar, Ia menunjukkan bahwa Ia senantiasa memberikan yang terbaik bagi dunia dan umat-Nya. Amanginang, firman ini juga menyatakan tentang keselamatan. Keselamatan yang diberikan Tuhan Allah kepada Sion pertama sekali, yaitu bangsa Israel. Yang kedua, keselamatan yang diberikan Tuhan Allah bagi semua orang yang mau datang kepadanya dan percaya kepadanya. Tetapi keselamatan itu tidak hanya dalam bentuk amang-inang sukacita saja. Dalam nats ini digambarkan bahwa orang-orang yang setia kepada Allah, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang mau menerima Yesus Kristus adalah Tuhan, menerima kematian dan kebangkitannya, maka ia akan memasuki suatu perjamuan.
maka ia akan memasuki suatu perjamuan yang diberikan oleh Allah, yang telah disiapkan oleh Tuhan. Itu dinyatakan kepada Sion. Allah berjanji bahwa Allah bukan hanya menyertai umat itu, bahwa Allah bukan hanya menyertai umatnya di perjalanan ketika mau keluar dari Babel, tetapi Allah juga menyediakan sebuah perjamuan, di mana perjamuan itu amang-inang telah disediakan makanan yang istimewa. Tadi dikatakan di sini bahwa Tuhan menyediakan makanan yang istimewa. Ya, katakan tadi masakan yang bergemuk, yang bersumsum. Bahkan bukan hanya itu, minuman yang istimewa, anggur yang asli. Amang-inang, kalau dikatakan anggur yang tua, itu berarti anggur yang kualitasnya telah diperhitungkan dan harganya juga cukup sangat mahal. Inilah yang disediakan Tuhan Allah bagi setiap orang yang mau setia dan percaya kepadanya. Mengapa? Karena pada waktu itu umat Israel hanya meyakini kekuatan penyelamat itu hanya ada bagi Asyur. Allah tidak senang melihat umat itu berkoalisi dengan Asyur. Tetapi Tuhan mau umat itu datang kepadanya. Allah mampu menyelamatkan umat itu dari penderitaan. Tuhan mampu menyelamatkan umat itu dari bangsa Babel yang begitu kuat dan ditakuti pada waktu itu. Tuhan sanggup mengeluarkan mereka. Karena itulah Allah menginginkan lewat Nabi Yesayas ini mengajak umat Israel, mari kembali kepada Tuhan, datang kepada Allah, lihat kekuatannya, lihat Dia Allah yang perkasa. Hal itu juga Dia tunjukkan amang-inang, bukan hanya menyediakan kepada orang-orang yang lapar dan haus, tetapi Allah juga menyatakan di dalam nats ini, bagi setiap orang yang berduka, yang mengalami pergumulan, yang mengalami beban yang cukup berat, bagi setiap orang yang tidak sanggup melihat orang lain karena penderitaan itu, Tuhan katakan Ia akan menyingkapkan. Itu di ayat 7. Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Dari sini kita dapat lihat amang-inang, Allah tidak senang melihat umat itu dalam penindasan. Tuhan Allah tidak senang melihat umat itu meratap, mengerang kesakitan. Tuhan Allah tidak suka melihat umat itu terbeban jatuh dalam penderitaan. Ia mau umat itu bangkit, sehingga Allah mau mengatakan dan mau membuka selubung yang menutupi wajah mereka. Karena tradisi bagi orang Israel, ketika seseorang berduka, dia tidak sanggup melihat orang lalu selubung itu menutupi mukanya. Mungkin kita juga ada seperti itu ya. Ketika mau memberikan ulus apa tahenang, ada orang meninggal, tujung ateh, tujung, mulu dipasahat tujungi, ina mangok ni colma, tangis. Karena saya pernah melihat, karena ibu saya mengalami itu. Ketika papa saya meninggal, tangisnya luar biasa ketika disampaikan tujung itu. Seolah-olah dia tidak sanggup membuka tujung itu. Tetapi hari ini Tuhan katakan, Allah membuka itu. Allah menyingkapkan itu semua. Itu sebabnya dikatakan lagi amang-inang dalam nats ayat 8. Maut untuk seterusnya tidak akan ada lagi. Tuhan akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya. Amang-inang, firman ini sungguh sangat memberikan kekuatan bagi kita. Kekuatan apa itu? Jika Tuhan menyatakan maut tidak ada lagi untuk seterusnya, berarti itu menyatakan bahwa sengat maut itu
telah dikalahkan oleh Yesus Kristus dengan kebangkitannya. Jadi nats ini menyatakan kepada kita ternyata jauh-jauh sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus itu mati dan bangkit, sebelum Tuhan Yesus dinyatakan memenangkan perkara, mengalahkan maut dan iblis dan kuasa kematian, Nabi Yesaya telah menubuatkan itu amang-inang. Nabi Yesaya telah menyatakan itu, bahwa sesungguhnya Tuhan Allah akan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk korban persembahan demi keselamatan saudara, demi jalan keselamatan saya, demi untuk menghapus dosa saudara dan saya, demi untuk mengalahkan sengat iblis dan maut. Inilah yang mau dikatakan kepada kita, bahwa keselamatan itu setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Tanah tidak bisa menahan tubuh Yesus. Maut dan kematian tidak bisa memegang tubuh Yesus. Rencana keselamatan pasti diberikan oleh Tuhan. Karena itu apa yang mau dikatakan firman ini kepada kita amang-inang pada Minggu Paskah ini? Apa yang mau Tuhan nyatakan kepada kita? Pertama sekali, Allah mau mengatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu merupakan kepastian pengharapan bagi orang yang percaya kepada Allah, bahwa kehidupan untuk kelak ada bagi setiap orang yang percaya. Memang kita harus binasa dan mati. Memang kita harus menghadapi kematian. Tapi bagi setiap orang yang percaya amang-inang, bagi setiap orang yang percaya, ia meyakini ada kebangkitan dan kehidupan kekal. Ini yang mau dinyatakan. Karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati, suatu ketika kita juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi kematian itu bukanlah sosok yang harus kita takutkan. Karena jodohnya hidup itu adalah, jodoh orang yang lahir ke dunia ini adalah kematian. Sekaya-kaya orang tidak akan bisa menahan manusia itu tetap hidup kekal di dunia ini. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, kematian itu adalah jalan menuju surga kekekalan. Karena itulah amang-inang, itu sebabnya dikatakan maut untuk selama-lamanya dan seterusnya tidak akan ada lagi. Lantas bagaimana orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Lantas bagaimana orang yang tidak mau melakukan Taurat atau firman Allah? Selamanya orang yang memberontak, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yang tidak mau menerima akan kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, ia akan binasa. Ia akan binasa. Dia tidak akan sampai kepada hidup kekekalan. Hari ini firman ini mau mengingatkan kita. Jika bangsa Israel pada waktu itu dinyatakan Tuhan akan menikmati perjamuan yang diberikan Tuhan, kita juga suatu ketika akan menikmati perjamuan yang diberikan Tuhan. Di mana pada saat itu ratapan, tangisan, duka tidak akan ada lagi. Di situ hanya ada sorak-sorai, hosianna bagi Dia. Di situ hanya ada pujian, haleluya. Amanginang, karena itulah firman ini juga mau mengingatkan kita. Ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini, kita harus hidup di dalam proses untuk mencapai kekekalan itu. Lihat umat Tuhan. Untuk mencapai Sion itu mereka harus diproses. Mereka harus berlinang air mata. Mereka harus menghadapi banyak percobaan. Dan kita juga ketika saat ini kita masih menginjakkan kaki kita di bumi ini, persoalan demi persoalan pasti akan menerpa hidup kita. Lihatlah ketika saudara tadi mendengarkan
epistel yang tertulis dalam Markus 16 ayat 1 dan sampai 8 itu. 3 perempuan itu sesungguhnya pergi ke kubur Yesus dalam keadaan duka yang begitu menyakitkan. Karena mereka masih mengingat penderitaan Tuhan Yesus 2 hari yang lalu. Itu adalah hari yang cukup singkat. Hari yang cukup singkat. Di mana terjadi pembunuhan secara tragis dan sadis. Tetapi apa yang mau kita lihat dari 3 perempuan ini, Amang-Inang? Sekalipun penderitaan, pilu yang menyakitkan, duka yang begitu dalam, itu tidak mampu untuk menahan mereka tidak ketemu dengan Yesus. Penderitaan itu tetap dibawa dan berjalan kepada Tuhan. Apa yang dilihat? Ketika mereka sampai kepada kubur Yesus, ada sukacita, Rasa takut hilang sebab malaikat Tuhan mengatakan, jangan takut. Hari ini Tuhan mau berbicara juga kepada kita, Amang-Inang. Jangan takut. Ibu, saat ini engkau menangis. Ayah, saat ini engkau merasakan kepiluan karena sakit penyakit. Engkau meratapi menangis ibu karena persoalan anak dan cucu. Karena persoalan suami. Engkau juga bergumul, hai kaum muda, oleh pergumulanmu. Tapi Tuhan mau katakan, ada Tuhan yang telah menyelesaikan semua persoalan yang ada di dunia ini. Datang kepada Dia. Ia katakan, Ia akan menghapus air matamu. Ini jaminan loh. Ia akan menghapus air matamu. Ia akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku hai yang letih, lesu dan berbeban berat. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Datang kepada Dia. Mengapa, Amang-Inang? Sebab Dia telah memenangkan perkara dunia ini. Dia pikul lewat salibnya. Perkaramu itu kecil bagi Tuhan. Perkara saudara itu kecil bagi Tuhan. Perkara apa? Perkara suami, perkara istri, perkara pekerjaan, perkara anak-anak, kecil bagi Tuhan. Lihat, iblis aja KO, maut aja KO. Supaya kita kuat, apa yang mau dikatakan? Supaya kita kuat menghadapi itu semua, datang kepada Yesus, percaya padanya. Sebab firman Tuhan iya dan amin. Hari ini firman ini mau mengajak kita bagaimana kita supaya mampu bersukacita dan menerima keselamatan itu yang telah Tuhan berikan secara cuma-cuma lewat kebangkitannya, Amang-Inang. Sesuai dengan topik minggu, bersukacita karena keselamatan. Agar kita mampu bersukacita, mari pegang salib Yesus itu kuat. Apapun problema kita, apapun persoalan kita, Dia ada selalu. Percayalah kepada Dia. Karena itu, Amang-Inang, firman ini mau menguatkan kita agar kita bersorak-sorai di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini. Firman ini mengajak kita tetap kejar keselamatan kita. Percaya kepada Dia yang telah memberikan keselamatan, yaitu Allah lewat putranya Yesus Kristus. Datang kepada Dia lewat doa, lewat pengharapan. Karena firman ini menyatakan setiap orang yang berharap kepada Allah ada jaminan kepastian. Itu dikatakan firman. Setiap orang yang datang kepada Allah, dia akan dikuatkan, dia akan diberikan tenaga. Paskah, Amang-Inang, sesungguhnya memberi kepada kita sukacita. Paskah sesungguhnya memberi pengharapan yang pasti kepada kita orang yang percaya. Paskah sesungguhnya memberi kelepasan kepada kita dari kuasa dosa dan maut. Jalan keselamatan telah terbuka. Kekuatan ada di tangan Dia. Karena itulah, Amang-Inang, Paskah ini mengajak kita untuk lebih lagi dekat kepada Yesus Kristus dan selalu percaya kepada Dia yang telah memberi keselamatan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Jika Tuhan telah menyatakan keselamatan-Mu,
jauh sebelum Engkau datang ya Yesus. Itu telah disaksikan oleh Nabi Yesaya. Hari ini kami Tuhan mau meyakini bahwa keselamatan kami pun kami punya itu Tuhan, saat ini dan saat yang akan datang. Kami yakini kepastian ada dalam hidup kami sebagai anak Tuhan yang percaya kepadamu. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini tetap menguatkan kami, meneguhkan iman kami, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan, kami boleh bersorak-sorai di dalam Engkau, tidak mengurangi sukacita kami. Tuhan, kami percaya hidup kami tetap senantiasa berada di dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, dari mulai anak-anak, anak dewasa, orang tua, para lansia. Tuhan, mari kiranya Engkau memberkati. Biarlah kiranya sukacita-Mu juga penuh bagi semua jemaat-Mu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Bagi yang dalam keadaan sakit, Tuhan, mari kiranya Engkau sembuhkan. Bagi yang lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Kami percayakan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara mereka. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Kau akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami ini ya Allah kami. Dalam nama Putra-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, 2 dan amplop dana resort sambil kita bernyanyi.
Savior.